Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 perbandingan pendidikan yang nantinya akan menjelaskan berkaitan dengan perbandingan pendidikan atau kurikulum pendidikan yang ada di Arab Saudi. Berkenaan dengan itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Faisal selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada hari ini. Lalu kemudian nanti dimulai dari sejarah, lalu kemudian di situ pendidikan, lalu kemudian nanti kita bisa mengetahui apa itu kurikulum dan kurikulum apa yang akan dijalankan dan kurikulum apa yang diterapkan di Arab Saudi sana. Maka dari itu, mari kita simak bareng-bareng. Materi yang pertama yaitu mengenai sejarah pendidikan di Arab Saudi. Pendidikan di wilayah Arab Saudi ini mulai berkembang setelah berdirinya dinasti Umayyah yang mulai merancang sistem pendidikan formal dan dikembangkan oleh dinasti setelahnya. Pendidikan di wilayah Timur Tengah ini terkenal dengan pendidikan yang agamis karena Islam sendiri itu lahir di Jazirah Arab dan pertama kali disebarkan di sana. Nah, membicarakan mengenai sejarah pendidikan di Arab Saudi ini tidak luput dengan sejarah dari Arab Saudi itu sendiri. Pada tanggal 23 September 1932 ini terdapat raja pertama di Arab Saudi dan beliau ini memproklamasikan berdirinya kerajaan Arab Saudi. Raja yang pertama ini bernama Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud dan nama Arab Saudi itu diambil dari nama keluarga dari raja tersebut, yaitu Raja Abdul Aziz Al Saud. Nah, jadi Saudinya itu diambil dari nama tersebut. Dan negara Arab Saudi ini juga terkenal dengan negara kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan yang kita ketahui dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW dan diangkatnya beliau menjadi Rasul, tersebarlah Islam di Arab dan terdapatlah pendidikan di dalamnya. Nah, pendidikan pada masa Rasulullah SAW ini sesuai dengan kondisi politik yang ada pada masa itu dan terbagi menjadi dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Nah, di mana pada periode Mekah ini pendidikan yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini terdapat 3 tahap. Yang pertama tahap sembunyi-sembunyi, yang kedua tahap terang-terangan, dan yang ketiga tahapan umum. Dan lembaga atau tempat yang dipakai Rasulullah untuk menyebarkan pendidikan atau Islam itu adalah di rumah salah satu sahabat Rasulullah, yaitu Arqam bin Abi Arqam. Dan di sana pendidikannya mengenai materi pendidikan tauhid dan Al-Quran. Nah, lalu setelah periode Makkah selesai, itu terdapat periode Madinah, di mana di sini pendidikan sudah mulai terang-terangan dan dilaksanakan di tempat umum, yaitu Masjid Nabawi yang didirikan oleh Rasulullah dan para sahabat ketika hijrah ke Madinah. Nah, pada saat di Madinah lah pendidikan itu mulai terang-terangan dan mulai berkembang. Nah, setelah Rasulullah wafat, pendidikan Islam ini sendiri di Arab Saudi itu dikembangkan lagi oleh para sahabat-sahabat, sehingga Islam dan pendidikannya itu berkembang di tanah Arab, terutama di Madinah dan Mekah, sehingga Mekah dan Madinah menjadi pusat studi dan perkembangan intelektual. Hal ini dibuktikan dengan munculnya intelektual muslim di Arab Saudi ini seperti Imam Ali, Imam Abbas, Imam Ja'far Shadiq, dan lain-lainnya. Sejarah juga menyatat bahwa pada abad ke-17 di Arab Saudi ini madrasah yang pertama
ada di Mekah adalah Madrasah Al-Ursufiyah. Madrasah Al-Ursufiyah. Nah, di abad ke-17 ini kurang lebih itu ada 19 madrasah yang didirikan di Mekah. Nah, selanjutnya dengan perkembangan zaman itu juga terus berkembang pendidikan di Arab Saudi ya. Sampai saat ini sudah banyak madrasah, sekolah, serta perguruan tinggi yang jumlahnya semakin bertambah dan berkembang dengan cepat, sehingga melahirkan universitas yang ternama di Arab Saudi bahkan di luar Arab Saudi. Nah, dari sejarah itu terlihat bahwa pendidikan di Arab Saudi ini terkenal dengan keagamaannya, dan sistem pendidikan di Arab Saudi ini memiliki ciri khas, yaitu studi Islam menjadi bagian dari sistem pendidikan di samping studi ilmiah dan sosial. Nah, mengenai sistem dan kebijakan lalu kurikulum yang dipakai oleh pendidikan di Arab Saudi ini akan dijelaskan lebih rinci oleh sahabat presentator di kelompok kali ini. Mungkin sekian penjelasan dari sejarah pendidikan di Arab Saudi. Saya serahkan lagi kepada moderator. Sistem pendidikan di Arab Saudi. Sistem pendidikan di Arab Saudi memisahkan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan syariat Islam. Secara umum, sistem pendidikan dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama yaitu pendidikan umum untuk laki-laki, kedua pendidikan umum untuk perempuan, ketiga pendidikan Islam untuk laki-laki. Nah, pendidikan juga dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan sekunder, dan pendidikan tinggi. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pendidikan dasar. Pendidikan dasar yaitu masa belajar yang ditempuh selama 6 tahun pada usia 6-12 tahun. Pelajaran yang wajib diikuti yaitu bahasa Arab, seni, geografi, sejarah, ekonomi rumah tangga khusus untuk perempuan, matematika, pendidikan fisika khusus untuk laki-laki, studi Islam, dan sains. Sekolah menengah juga masa belajar yang ditempuh yaitu 3 tahun pada umur 12-15 tahun. Pelajaran yang wajib diikuti pun bahasa Arab, seni, bahasa Inggris, geografi, sejarah, ekonomi rumah tangga untuk perempuan, matematika, pendidikan fisika khusus untuk laki-laki, studi Islam, dan sains. Selanjutnya yaitu pendidikan lanjutan. Pendidikan lanjutan umum, masa belajar yang ditempuh yaitu selama 3 tahun pada umur 15-18 tahun. Pelajaran yang wajib diikuti pun selama tahun pertama mendapatkan pelajaran umum yang sama, lalu 2 tahun terakhir dibagi menjadi sains dan sosial. Nah, untuk pendidikan lanjutan agama, masa belajar yang ditempuh yaitu 3 tahun pada usia 15-18 tahun. Nah, di sini pelajaran yang wajib diikuti yaitu bahasa Arab, literatur, bahasa Inggris, kebudayaan umum, geografi, sejarah, dan pendidikan agama. Nah, untuk yang terakhir yaitu pendidikan lanjutan teknik. Di sini meliputi teknikal, komersial, dan agrikultural. Nah, di sini juga pada pendidikan lanjutan teknik, masa belajar yang ditempuh yaitu 3 tahun pada usia 15-18 tahun. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai tentang pengertian sistem pendidikan tinggi yang ada di Arab Saudi ini. Higher Education, pendidikan tinggi ataupun universitas di Arab Saudi terbagi menjadi 2, yakni yaitu bagian utama pendidikan agama dan juga pendidikan umum tentunya. Namun demikian sekarang sudah sangat banyak universitas yang menggabungkan keduanya, yaitu jenis perguruan tinggi di Arab Saudi ini adalah Universitas Institut untuk Perempuan
dan juga Institut Administrasi Publik dan Institut Keguruan. Semua universitas benda di bawah supervisi Kementerian Pendidikan Tinggi. Nah, kecuali Universitas Islam Madinah, kemudian universitas terbaik di Arab Saudi ini adalah untuk pendidikan agama Islam yang berada di bawah supervisi Dewan Menteri. Kemudian perguruan tinggi di Arab Saudi ini calon mahasiswa harus memenuhi tes masuk perguruan tinggi. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu pendidikan tinggi universitas. Untuk pendidikan tinggi universitas tingkatnya sama seperti universitas pada umumnya, yaitu setara 1, strata 2, master, kemudian strata 3 atau dokter. Untuk S1 waktu yang dibutuhkan adalah 4 tahun minimal. Nah, itu untuk menempuh suatu S1. Tetapi untuk teknik medis dan informasi dibutuhkan minimal 5 tahun untuk menyelesaikan S1-nya. Kemudian seluruh mata kuliah yang telah ditentukan nama dengan minimal, yaitu mata kuliah yang lebih banyak, yaitu pendidikan agamanya. Adapun untuk S3-nya, lama waktu yang dibutuhkan yaitu adalah 3 tahun setelah menyelesaikan S1 dan S2. Kita harus menyelesaikan mata kuliah, mengumpulkan, disertai dengan merupakan hasil riset independen yang telah dilakukan. Kemudian selanjutnya universitas besar di Arab Saudi diantaranya yaitu King Saud University, King Fahd University of Petroleum and Mineral, King Abdul Aziz University, King Faisal University, dan universitas baru yaitu King Abdullah of Science and Technology atau KAUST. Nah, kemudian pendidikan tinggi non universitas. Teknikal yaitu pendidikan tinggi ini selama setara dengan diploma, harus diselesaikan selama 3 tahun atau 3 tahun yang memang menempuh sama dengan S1. Bidang-bidang yang tersedia adalah kontrol otomatis, sistem elektrikal, otomotif, perlengkapan elektrik, instalasi elektrik, kimia industri, elektronik industri, dan teknik produksi. Kemudian Hackney Technical Institute, pendidikan ini seperti layaknya D1 yang dapat diselesaikan selama satu tahun saja. Kemudian ada juga Hackney Technical Institute for Financial and Commercial Science. Nah, pendidikan tinggi ini khusus untuk ilmu keuangan dan komersial. Kurikulum yang tersedia adalah akuntansi, kemudian korespondensi, komersil, dan bisnis. Nah, kemudian selanjutnya yaitu The Institute of Public Administration. Lama studi untuk jenis pendidikan tinggi ini adalah selama 2 tahun sampai 3 tahun. Kemudian selanjutnya seperti halnya perbankan 2 tahun, pemeriksaan elektronik 2 tahun setengah, kemudian administrasi rumah sakit 2 tahun, dan yang lainnya. Kemudian teknik teacher training college. Nah, untuk pendidikan keguruan terbagi menjadi 3 jurusan, yaitu ada guru sekolah dasar dan menengah pertama, kemudian guru sekolah menengah atas, dan guru pendidikan lanjut yaitu Higher Classroom. Selanjutnya Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu kebijakan pendidikan di Arab Saudi. Masalah pendidikan di Arab Saudi ditangani oleh 2 departemen, yaitu yang pertama Wizarah Al-Ma'rifah Al-Asaqofah atau Departemen Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan yang menangani pendidikan dasar dan pendidikan menengah baik umum maupun khusus. Yang kedua itu ada Wizarah At-Ta'lim Al-Ali atau Departemen Pengajaran Tinggi yang menangani lembaga pendidikan tinggi baik lingkungan perguruan tinggi atau PTU maupun perguruan tinggi agama atau PTA. Revolusi Timur Tengah, Saudisasi, dan lain-lain. Pada saat badai revolusi menghantam Timur Tengah, untuk meredam aksi demonstrasi di Saudi Arabia, tunjangan mahasiswa diusulkan naik menjadi 100 SR per bulan. Namun Raja Abdullah memiliki kebijakan yang lain.
yang lebih luas manfaatnya untuk jangka panjang dan demi pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Arab Saudi. Dibandingkan dengan menaikkan tunjangan mahasiswa dari 900 SR menjadi 1000 SR per bulannya, Raja Abdullah lebih memilih mendirikan universitas-universitas baru di seluruh provinsi Arab Saudi dan berusaha mencegah terjadinya brain drain. Dengan mendirikan universitas-universitas baru di seluruh wilayah Arab Saudi, maka kesempatan untuk menjadi mahasiswa pun semakin tinggi, semakin luas terbuka bagi para lulusan SMA di sana. Lapangan kerja untuk mengelola universitas pun terbuka lebar. Untuk mengisi posisi-posisi sebagai dosen dan peneliti, Raja Abdullah pun memanggil ulang putra-putri terbaik Arab Saudi yang tersebar luas di berbagai negara di Eropa dan di Amerika. Langkah ini dilakukan untuk mencegah pelarian para intelektual Arab Saudi ke negara Eropa atau ke Amerika. Raja Abdullah berharap brain drain yang banyak terjadi di negara-negara seperti Cina, Mesir, India, dan Indonesia salah satunya tidak terjadi pada Arab Saudi. Karenanya, langkah reformasi bidang pendidikan dan pendirian universitas-universitas baru dan lembaga riset bertaraf internasional adalah salah satu langkah strategis Raja Abdullah untuk mencegah brain drain. Para intelektual muda Arab Saudi hasil dari didikan luar negeri tersebut diberikan posisi penting dan strategis untuk bersama bahu-membahu membangun Arab Saudi. Selain mendirikan universitas-universitas baru, pemerintah juga gencar menghidupkan kembali program Saudisasi yang sempat tertunda. Program Saudisasi adalah program untuk mengganti semua tenaga kerja asing profesional dengan orang Saudi asli atau dengan pribumi yang asli. Untuk mensukseskan program Saudisasi, Kementerian Pendidikan mewajibkan semua universitas yang ada di Saudi untuk menyelenggarakan program persiapan studi selama 1 tahun. Mungkin kalau di Indonesia semacam tingkat persiapan bersamanya di ITB dan IPB. Dalam masa 1 tahun ini, persiapan tersebut mata kuliah yang diajarkan difokuskan pada penguasaan bahasa Inggris, matematika, dan teknik informatika. Keberhasilan program Saudisasi tentunya akan memperluas lapangan kerja bagi warga Saudi Arabia. Lalu yang kedua ada buah reformasi pendidikan Raja Abdullah. Pada tahun 2005, tidak ada satupun universitas di Arab Saudi yang masuk dalam ranking universitas dunia. Tapi di tahun 2011 pada waktu itu, beberapa universitas terkemuka di Arab Saudi seperti King Saud University, King Abdul Aziz University, dan King Fahad University sudah masuk dalam jajaran universitas elit dunia, mengalahkan seluruh universitas di Indonesia khususnya. KAUS, universitas yang belum lama didirikan oleh Raja Abdullah, juga sudah siap mensejajarkan dirinya dengan universitas-universitas elit di dunia, dilengkapi dengan berbagai fasilitas canggih dan modern. KAUS siap menjadi universitas riset terbaik di dunia Islam. Hal ini tentu dilepas dari langkah pembaharuan di bidang pendidikan oleh Raja Abdullah. Melalui anggaran pendidikan yang kira-kira mencapai 27% dari total anggaran belanja Arab Saudi, Raja Abdullah memberikan beasiswa kepada pemuda-pemudi terbaik Arab Saudi untuk belajar ke luar negeri, baik ke barat maupun ke timur. Amerika Serikat, Inggris, Australia, Jepang, dan Malaysia adalah negara-negara tujuan pemuda-pemudi Saudi untuk menuntut ilmu. Selain mengirimkan mahasiswa,
Raja Abdullah juga mengirimkan guru dan dosen ke Amerika untuk belajar sains dan manajemen. Di samping program mengirimkan para pemuda dan pengajarnya ke luar negeri, Raja Abdullah juga mengundang ilmuwan-ilmuwan dunia untuk berkiprah dan berpartisipasi dalam membangun sumber daya manusia di Arab Saudi. Lebih dari 15 ilmuwan peraih Nobel dari berbagai bidang disiplin ilmu telah didatangkan dan dikontrak secara khusus oleh universitas-universitas di Arab Saudi untuk mentransfer ilmu pengetahuannya. Selain itu, program visiting professor dan postdoktoral juga mampu mewarnai dan mengakselerasi kemajuan dunia pendidikan di Arab Saudi. Profesor-profesor dari berbagai universitas elit di dunia didatangkan untuk bersama-sama merubah potret buram SDM di Arab Saudi. Yang terakhir itu, yang ketiga itu beasiswa pendidikan di Arab Saudi. Di bawah kendali Raja Abdullah, dunia pendidikan Arab Saudi mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pemerintah Arab Saudi menggratiskan biaya pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Untuk sekolah-sekolah khusus seperti sekolah penghafal Al-Quran, pemerintah Arab Saudi memberikan tunjangan yang bervariasi tergantung pada tingkatannya. Khusus untuk mahasiswa, baik mahasiswa S1, S2 ataupun S3, mereka mendapatkan tunjangan bulanan sebesar 900 SR. 900 dirham mungkin ya. Tunjangan ini tidak hanya diberikan kepada mahasiswa asli Saudi, tapi juga diberikan kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi asing yang kuliah di Arab Saudi. Jumlah tunjangannya pun sama, 900 SR per bulan, seperti mahasiswa-mahasiswa sebelumnya. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu kurikulum dan metode pembelajaran di Saudi Arabia. Nah, sistem pendidikan di Saudi Arabia pada dasarnya mengambil kurikulum yang ada pada negara-negara Arab lainnya, terutama negeri Mesir, dengan lebih menekankan pada mata pelajaran keagamaan. Kurikulum untuk sekolah-sekolah pria dan wanita pada setiap jenjang yang sama pada prakteknya, kecuali sekolah wanita menambahkan pelajaran manajemen rumah tangga, sementara sekolah pria itu menambahkan mata pelajaran pendidikan jasmani yang tidak diajarkan pada wanita. Sekolah-sekolah swasta diharuskan oleh peraturan mengikuti kurikulum yang sama seperti sekolah-sekolah negeri. Dengan demikian, banyak sekolah swasta yang boleh menambahkan mata pelajaran populer seperti bahasa Inggris dan komputer. Kemudian di sini ada tentang pemilihan metode mengajar. Nah, berbeda antara masing-masing mata pelajaran. Guru-guru mata pelajaran agama itu lebih menekankan pada hafalan dan jarang sekali menggunakan peralatan mengajar selain dari papan tulis. Guru bahasa Arab menggunakan papan tulis di samping menggunakan metode hafalan teks. Kemudian guru bahasa ilmu eksakta menggunakan laboratorium kalau peralatan itu tersedia di sekolahnya, tetapi hampir semua laboratorium sekolah serba tidak lengkap, baik kekurangan dalam peralatannya atau dalam tenaga profesional atau keduanya. Di sini ada ilmu bahasa Arab, merupakan ilmu pengantar mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah sampai ke level sekolah menengah atas. Nah, bahasa Arab menjadi bahasa pengantar pada bidang seni, humaniora, dan ilmu-ilmu sosial. Nah, kemudian untuk ilmu bahasa Inggris merupakan bahasa pengantar pada bidang engineering, kedokteran, dan ilmu-ilmu alami. Nah, jarang sekali buku-buku teks
itu level perguruan tinggi yang ditulis dalam bahasa Arab. Dan dosen-dosen yang harus menggunakan bahasa Arab itu terpaksa mengetik bahan kuliahnya terlebih dahulu ke dalam bahasa Arab dan menggunakannya sebagai bahan dasar perkuliahannya serta menggunakannya sebagai buku teks juga. Nah, akibatnya ialah terjadinya pendangkalan ilmu pengetahuan pada beberapa jurusan di perguruan tinggi. Nah, jadi artinya bahwa bahasa Arab itu merupakan ilmu pengantar mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama sampai ke level sekolah menengah atas. Nah, untuk bahasa Inggris sendiri merupakan bahasa pengantar pada bidang engineering, kedokteran, dan ilmu-ilmu alami. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.